Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman, menemukan persatuannya dalam Pancasila, dasar negara kita. Lebih dari sekadar 5 sila, Pancasila adalah cerminan nilai, cita-cita, dan jati diri bangsa Indonesia. Dirumuskan pada tahun 1945, Pancasila lahir dari peleburan berbagai budaya, agama, dan tradisi, dengan tujuan untuk membangun bangsa yang bersatu, adil, dan sejahtera. Relevansinya melampaui generasi, menjadi kompas dalam mengarungi kehidupan bangsa Indonesia yang kompleks. Sila-sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukanlah sekadar kata-kata di atas kertas, melainkan jiwa Indonesia yang membentuk hukum, kebijakan, dan interaksi sosial. Membaca Pancasila sekunci untuk membuat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila memiliki kaitan erat dengan bidang psikologi, terutama fokusnya dalam memahami perilaku, motivasi, dan interaksi manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui pentingnya spiritualitas dalam kehidupan manusia, tema yang dikaji dalam psikologi agama dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sejalan dengan penekanan psikologi pada empati, perilaku etis, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Persatuan Indonesia menunjukkan pentingnya kohesi sosial, identitas kelompok, dan rasa memiliki, konsep-konsep sentral dalam psikologi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong pemikiran kritis, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam masyarakat, yang mencerminkan prinsip-prinsip psikologi kognitif dan politik. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan upaya mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan penghapusan sistem penindasan yang menggemakan tujuan psikologi komunitas dan gerakan keadilan sosial. Keadilan sosial, landasan penting Pancasila dan psikologi, menyerukan komitmen untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam psikologi, hal ini berarti mengatasi hambatan sistemik, mendorong inklusivitas, dan mengadvokasi kebijakan yang mengurangi kesenjangan dalam akses kesehatan mental, pendidikan, dan peluang ekonomi. Penekanan Pancasila pada keadilan sosial memperkuat perlunya para psikolog menjadi agen perubahan, menantang praktik diskriminatif, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang mereka. Konsep gotong royong yang tertanam kuat dalam budaya Indonesia mencerminkan semangat keadilan sosial. Gotong royong menekankan aksi kolektif, tanggung jawab bersama, dan rasa hormat yang mendalam terhadap keterhubungan individu dalam suatu komunitas. Semangat kolaborasi ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Bagian 4, kemanusiaan dalam praktik menerapkan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila melampaui idealisme teoritis, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk mengatasi masalah dunia nyata dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memandu pendekatan terhadap sistem peradilan pidana yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat daripada hukuman. Dalam bidang kesehatan, sila ini berarti menyediakan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa memandang status sosial ekonomi. Selain itu, dalam pendidikan, Pancasila mendorong lingkungan belajar yang inklusif, yang merayakan keberagaman dan mendorong pemahaman antar budaya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, rakyat Indonesia berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, penuh kasih, dan manusiawi. Bagian 5, studi kasus penyembuhan trauma dan rekonsiliasi di Indonesia pasca konflik. Provinsi Aceh yang dilanda konflik selama beberapa dekade memberikan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat memandu intervensi psikologis. Setelah tsunami tahun 2004 dan perjanjian damai berikutnya, Aceh menghadapi tugas berat untuk menyembuhkan trauma kolektif dan mendorong rekonsiliasi antara mantan musuh. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip persatuan, keadilan, dan kemanusiaan Pancasila, para psikolog memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat yang terpecah belah akibat kekerasan. Mereka memfasilitasi proses dialog,
memberikan konseling yang peka terhadap trauma, dan membantu masyarakat membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial. Stiswase bagian yang mulai by Pancasila dioperasionalisasikan untuk mengatasi masalah pemeriksaan doaix by Menfo MBs. Bagian 6 masa depan psikologi Indonesia, Pancasila sebagai kekuatan pemandu. Seiring dengan terus berkembangnya Indonesia, bidang psikologi juga harus berkembang. Relevansi Pancasila yang abadi terletak pada kemampuannya untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti meningkatnya kesenjangan, polarisasi sosial, dan dampak dari kemajuan teknologi yang pesat. Dengan mendasarkan penelitian dan praktik psikologi pada prinsip-prinsip Pancasila, para psikolog Indonesia dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan manusiawi. Hal ini membutuhkan komitmen untuk mendekolonisasi psikologi, mengkaji secara kritis teori dan praktik barat sentris, dan menggabungkan sistem pengetahuan dan nilai-nilai budaya lokal. Lebih lanjut, hal ini mengharuskan keterlibatan dalam advokasi dan pekerjaan kebijakan, memastikan bahwa pengetahuan psikologi digunakan untuk menginformasikan kebijakan yang mendorong kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bagian 7. Kesimpulan menerapkan Pancasila untuk masyarakat yang adil dan manusiawi. Pancasila lebih dari sekadar seperangkat prinsip mewujudkan jiwa Indonesia, membimbing bangsa menuju masa depan yang ditandai oleh persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan menenun nilai-nilai ini ke dalam jalinan penelitian, praktik, dan pendidikan psikologi, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi bagi semua. Sebagai calon psikolog, Anda memiliki peran penting dalam menjunjung tinggi nilai-nilai ini, memastikan bahwa psikologi berfungsi sebagai kekuatan untuk perubahan positif di Indonesia dan di luar Indonesia. Dengan menerapkan Pancasila, kita bersama-sama dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.